losing time, I'm fading fast. Marc Marquez kesulitan di latihan MotoGP Sepang. Kendala pada Desmosedici GP23 bikin bos Ducati pusing. Marc Marquez, bintang MotoGP yang kini menjadi pembalap andalan tim Gresini Racing, gagal menorehkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas menjelang Grand Prix Malaysia di sirkuit Sepang. Padahal, kehadiran Marquez yang sudah mengoleksi kemenangan beruntun di Aragon dan Misano serta kemarin di Phillip Island, diharapkan akan membawa angin segar bagi Gresini, sekaligus membangkitkan potensi motor Ducati Desmosedici GP23 yang digunakannya musim ini. Setelah sesi latihan usai, terungkap bahwa Desmosedici GP23 yang menjadi tunggangan Marquez mengalami beberapa kendala teknis yang membuatnya kesulitan menyaingi para pembalap Yamaha dan pabrikan lain, yang biasanya bisa ia lewati dengan mudah. Nadia Padovani, bos tim Gresini Racing, bahkan mengaku cukup khawatir dengan hasil ini. Harapan tinggi terhadap Marquez untuk tampil kompetitif di Sepang sedikit goyah. Marquez terlihat kesulitan menemukan ritme balap yang sesuai di atas Desmosedici GP23. Menurut beberapa sumber dari tim Gresini Racing, Marquez mengeluhkan masalah pada sistem elektronik dan distribusi tenaga yang dirasakan belum optimal untuk gaya balapnya yang agresif. Dalam beberapa putaran, motor tersebut juga dikabarkan mengalami overheating, yang mempengaruhi kecepatan maksimalnya di lintasan lurus. Motor ini punya potensi, tapi kami masih harus mengatur ulang beberapa hal agar bisa sesuai dengan gaya balap Marc. Dia adalah tipe pembalap yang agresif, dan memerlukan pengaturan yang benar-benar presisi. Tanpa itu, sulit baginya untuk menekan maksimal, ujar Frankie Charchedi, kepala teknis tim Gresini Racing. Situasi ini tak hanya menjadi kekhawatiran bagi tim Gresini, tetapi juga bagi Ducati sebagai pabrikan. Gigi Dalinya, direktur olahraga Ducati, tak bisa menutupi rasa frustrasinya setelah menyaksikan penampilan Marquez yang jauh di bawah ekspektasi. Ducati memiliki harapan besar pada Gresini Racing sebagai salah satu tim satelit yang bisa menjadi ancaman bagi tim-tim pabrikan lain. Kehadiran Marquez semestinya menjadi kunci penting dalam rencana tersebut, namun kenyataan berkata lain. Kami tahu Marc adalah pembalap yang sangat hebat. Sayangnya, masalah teknis masih terus muncul dan ini cukup mengganggu. Kami akan bekerja sama dengan Gresini untuk mengatasi ini, tetapi tentu ini butuh waktu. Harapan kami adalah melihat Marc bisa kembali bersaing di baris depan, ungkap Dalinya kepada media. Selain itu, Dalinya juga menyebut bahwa Ducati siap mengirim tim teknis tambahan untuk membantu Gresini Racing memperbaiki masalah yang terjadi pada motor Marquez. Ducati sebagai pabrikan ingin memastikan bahwa semua motor yang mereka produksi, baik untuk tim pabrikan maupun tim satelit, memiliki performa optimal di setiap seri balapan. Marc Marquez sendiri tampak tetap optimis meski menghadapi berbagai kendala teknis. Pembalap asal Spanyol ini mengakui bahwa perpindahannya ke tim satelit, setelah bertahun-tahun bersama Honda di tim pabrikan, bukanlah hal yang mudah. Namun, Marquez percaya bahwa tim Gresini dan Ducati akan mampu menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat. Ya, kami memang mengalami beberapa kendala, dan saya rasa wajar jika ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan. Saya sangat menghargai kerja keras tim, dan saya juga percaya pada Ducati. Tapi, kami butuh waktu dan perubahan kecil agar bisa kompetitif. Ini adalah tantangan baru buat saya, dan saya siap untuk bekerja keras, ujar Marquez usai sesi latihan. Meskipun hasil latihan kali ini belum sesuai harapan, Marquez menegaskan akan memberikan yang terbaik untuk balapan nanti. Baginya, tantangan ini adalah motivasi baru untuk kembali meraih podium, dan membuktikan bahwa ia tetap layak berada di antara yang terbaik. Dengan situasi yang tidak ideal ini, tekanan kini tak hanya berada pada pundak Marquez, tetapi juga pada Ducati dan Gresini Racing. Sepang dikenal sebagai salah satu sirkuit yang menuntut performa maksimal pada mesin, khususnya di trek lurus panjang yang membutuhkan daya pacu optimal. Jika masalah pada Desmosedici GP23 tidak segera teratasi, bukan tidak mungkin Marquez akan kesulitan bersaing, bahkan dengan para pembalap dari tim satelit lainnya. Gigi Dalinya menyatakan bahwa pihak Ducati akan mengevaluasi secara menyeluruh semua pengaturan pada Desmosedici GP23, untuk memastikan tidak ada masalah teknis yang terulang di balapan utama. Kami akan melakukan segalanya untuk membantu Gresini. Ini prioritas. Bagaimanapun juga, kesuksesan Marquez bersama Desmosedici GP23 adalah kesuksesan Ducati juga, tambahnya. Kini, para penggemar MotoGP menantikan apakah Gresini Racing dan Ducati bisa menemukan solusi cepat untuk motor Marquez sebelum balapan utama di Sepang dimulai. Bagi Marc Marquez, ini adalah pembuktian di musim perdananya bersama tim non-pabrikan setelah lama bersaing dengan tim besar. Sesi latihan selanjutnya akan menjadi penentu apakah Marquez dapat memaksimalkan potensi Desmosedici GP23 di lintasan Sepang yang menantang ini,
atau justru harus bersiap menghadapi tantangan lebih besar. Dengan begitu banyak yang dipertaruhkan, seri balapan MotoGP Malaysia ini akan menjadi sorotan utama para pecinta balap di seluruh dunia. Akankah Marc Marquez berhasil bangkit? Atau justru harus menerima tantangan besar dalam kiprah barunya bersama Gresini Racing? Marc Marquez jajal Desmosedici GP23 di Sepang, dipantau langsung oleh bos Ducati, Gigi Dalinya. Marc Marquez, pembalap legendaris dengan 8 gelar juara dunia MotoGP, kembali menjadi sorotan di sirkuit Sepang jelang seri penutup MotoGP musim ini. Setelah mengalami kecelakaan yang menyebabkan kegagalannya meraih podium di Thailand, Marquez segera diarahkan untuk menjalani uji coba bersama Desmosedici GP23, motor andalan Ducati. Uji coba ini menjadi momen penting bagi Marquez dan tim Gresini Racing untuk memahami lebih dalam karakter motor Ducati dan mengoptimalkan performanya di lintasan. Pengawasan langsung oleh General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, memperlihatkan betapa seriusnya Ducati dalam upaya menyesuaikan motor ini dengan gaya balap Marquez, sekaligus mempersiapkan sang pembalap untuk bersaing ketat di musim mendatang. Insiden yang menimpa Marquez di Thailand masih segar di ingatan penggemar. Di lintasan yang berat tersebut, Marquez mampu bertahan di posisi kedua, hanya terpaut beberapa detik di belakang Francesco Bagnaia, juara dunia yang juga menggunakan motor Ducati. Namun, pada lap ke-14, Marquez kehilangan kendali dan terjatuh, membuatnya gagal menyelesaikan balapan. Padahal, peluangnya untuk naik podium, atau bahkan mengamankan kemenangan, cukup besar. Kehilangan momentum ini menyadarkan tim Gresini Racing, bahwa ada beberapa aspek teknis pada Desmosedici GP23, yang masih perlu disesuaikan agar sejalan dengan karakter balap Marquez. Kehadiran langsung Gigi Dalinya di Sepang menunjukkan komitmen Ducati untuk mendukung Marquez di Gresini Racing, dengan tujuan jangka panjang yang tak hanya terbatas pada musim ini. Dalinya, yang dikenal sebagai insinyur brilian dengan berbagai inovasi di Ducati, memahami bahwa Marquez membawa gaya balap yang berbeda. Keterampilan Marquez dalam menaklukkan tikungan tajam, mengambil risiko tinggi, dan melakukan manuver berani menjadi tantangan tersendiri bagi tim dalam mengadaptasi Desmosedici GP23 agar sesuai dengan gaya uniknya. Marc adalah pembalap yang memiliki potensi luar biasa dan dedikasi tinggi. Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan bahwa ia memiliki paket kompetitif yang bisa membantunya tampil maksimal, ujar Dalinya dalam wawancara singkat di lintasan Sepang. Kami tahu insiden di Thailand adalah kemunduran besar, tetapi kami juga yakin dengan beberapa penyesuaian teknis, Marquez bisa kembali berada di puncak dan mungkin mengulang dominasinya seperti di Aragon atau Phillip Island, tambahnya. Di sesi uji coba kali ini, tim Gresini dan Ducati bekerja keras mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menemukan pengaturan ideal bagi Marquez. Desmosedici GP23 adalah motor dengan kecepatan luar biasa di lintasan lurus, tetapi perlu dilakukan penyesuaian agar performa di tikungan lebih stabil dan mudah dikendalikan. Marquez, dengan gaya balapnya yang agresif, membutuhkan motor yang dapat merespon cepat dan presisi dalam setiap manuver. Beberapa pengaturan baru yang dicoba oleh tim termasuk modifikasi pada suspensi depan dan belakang, serta penyesuaian konfigurasi elektronik. Semua penyesuaian ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan stabilitas motor ketika melakukan manuver ekstrim di tikungan. Marquez terlihat beberapa kali melakukan putaran penuh dengan kecepatan tinggi, menguji batasan Desmosedici GP23 di setiap titik lintasan. Sejak bergabung dengan Gresini Racing, Marquez menunjukkan determinasi tinggi untuk kembali mendominasi balapan. Meskipun ia menghadapi persaingan ketat dari para pembalap muda seperti Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini. Setelah meraih hasil maksimal dengan kemenangan di Aragon, San Marino, dan Phillip Island, Marquez berhasil membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu yang tercepat. Namun, insiden di Thailand memberikan peringatan bahwa ada beberapa kendala teknis yang perlu segera diatasi. Ducati dan tim Gresini Racing kini dihadapkan pada tantangan besar, memastikan Marquez memiliki motor yang bisa mengakomodasi gaya balapnya tanpa mengorbankan stabilitas. Pengembangan yang dilakukan di Sepang ini merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan sempurna, sehingga Desmosedici GP23 dapat menjadi motor yang optimal bagi Marquez. Sesi uji coba ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi Marquez dalam mencapai performa yang lebih konsisten di musim mendatang. Marquez adalah ikon MotoGP, dan antusiasme penggemarnya menjadi bukti bahwa ia masih dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Ribuan pendukungnya menantikan penampilannya di Sepang dan berharap ia bisa kembali ke performa terbaiknya. Media sosial dipenuhi dengan pesan dukungan dan harapan dari penggemar di seluruh dunia. Banyak diantaranya memotivasi Marquez untuk tetap semangat dan fokus menghadapi tantangan yang ada.
Dukungan dari para penggemar dan tim menjadi faktor penting dalam perjalanan Marquez di MotoGP musim ini. Keberhasilannya di seri-seri selanjutnya, termasuk kemungkinan meraih podium di beberapa balapan yang tersisa, akan menentukan apakah ia mampu menutup musim ini dengan hasil positif. Penggemar berharap bahwa kerja keras dan uji coba intensif di Sepang ini bisa membawa Marquez kembali ke podium tertinggi, seperti yang ia lakukan di masa kejayaannya. Bos Ducati curiga Valentino Rossi datangkan Andrea Iannone gantikan Fabio Di Giannantonio di MotoGP Malaysia 2024 untuk hajar Marc Marquez. Pada gelaran MotoGP Malaysia 2024, Pertamina Enduro VR46 Racing Team resmi menunjuk Andrea Iannone sebagai pengganti Fabio Di Giannantonio yang dipastikan absen pada 2 seri terakhir musim ini, yaitu di GP Malaysia dan GP Valencia. Kepastian absennya Di Giannantonio, yang akrab disapa Dig Gia, menambah deretan tantangan bagi tim VR46 yang harus segera beradaptasi dengan komposisi baru dalam waktu singkat. Tidak hanya membawa Iannone kembali ke panggung MotoGP setelah vakum panjang, langkah ini juga diyakini akan memberikan warna tersendiri di Sepang, Malaysia. Keputusan ini langsung menjadi perhatian besar, karena kembalinya Iannone ke ajang MotoGP setelah lama absen. Keunikan situasi ini semakin menarik karena Iannone akan kembali berhadapan dengan Marc Marquez, rival lamanya, di lintasan. Lebih menarik lagi, keduanya akan berlaga menggunakan motor yang sama, yaitu Ducati Desmo Sedici GP23. Seri ke-19 MotoGP 2024 ini akan berlangsung di sirkuit internasional Sepang, Malaysia, pada 1 hingga 3 November, di mana duel antara Iannone dan Marquez menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu. Pertarungan antara Iannone dan Marquez memiliki sejarah panjang sejak Moto2, di mana keduanya bersaing sengit pada 2011 hingga 2012. Kehadiran Iannone kali ini, yang akan menunggangi Desmo Sedici GP23 milik Ducati bersama tim VR46, memberikan warna tersendiri karena Marquez juga baru bergabung dengan tim Gresini Racing dan menggunakan motor yang sama. Keduanya akan berhadapan bukan hanya dengan skill individu, tetapi juga dengan mesin yang identik dalam hal performa. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, turut memberikan pernyataan menarik. Dalam sebuah wawancara Senin, 28 Oktober 2024, Dall'Igna mengenang kembali cerita lama ketika Marquez pernah mengaku bahwa Iannone adalah satu-satunya pembalap yang membuatnya takut saat bersaing di Moto2. Saya ingin mengingat sesuatu yang dikatakan Marc kepada saya beberapa tahun lalu. Iannone adalah satu-satunya pembalap yang ditakutinya di Moto2, ujar Dall'Igna. Namun, kali ini Dall'Igna yakin situasinya akan berbeda. Ia menyatakan bahwa Marquez, dengan segala pencapaiannya dan pengalamannya selama bertahun-tahun, kini jauh lebih matang dan tidak lagi akan merasa gentar. Saya yakin Marc kali ini lebih siap. Dengan motor yang sama, Marc dapat menunjukkan bahwa dirinya lebih unggul, dan Iannone tak lagi menjadi ancaman seperti dulu, tambah Dall'Igna. Bagi Andrea Iannone, kesempatan ini bukan hanya sebuah comeback, tetapi juga kesempatan untuk membuktikan diri di usia 35 tahun. Setelah absen selama 4 tahun akibat sanksi doping, ia kini berkesempatan menunggangi Desmo Sedici GP23, salah satu motor terkuat di grid MotoGP saat ini. Meski tidak lagi di puncak usianya, pengalaman dan keberanian Iannone masih dihargai sebagai kekuatan yang dapat diandalkan. Desmo Sedici GP23 dikenal memiliki performa tinggi, dengan akselerasi luar biasa dan kecepatan puncak yang mumpuni. Namun, menguasai motor ini memerlukan adaptasi dan keahlian khusus, yang akan menjadi tantangan besar bagi Iannone yang sudah lama tidak berlaga. Sementara Marquez, meskipun baru bergabung dengan Ducati, sudah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beradaptasi dengan Desmo Sedici GP23 di beberapa seri musim ini. MotoGP Malaysia 2024 ini berpotensi menjadi salah satu balapan paling menarik musim ini. Dengan motor yang sama, Desmo Sedici GP23, baik Marquez maupun Iannone akan bertarung dengan alat yang seimbang, menjadikan duel ini sebagai uji murni antara keahlian dan pengalaman mereka. Sepang, dengan trek lurus panjang dan tikungan teknisnya, menjadi panggung ideal bagi kedua pembalap untuk membuktikan siapa yang paling mampu memaksimalkan performa Desmo Sedici GP23. Bagi Marquez, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu mengatasi rival lamanya dengan keunggulan performa dan pengalaman. Sedangkan bagi Iannone, ini adalah momen pembuktian bahwa ia masih memiliki daya saing di kelas utama, bahkan dengan usia yang tak lagi muda. Bagi Pertamina Enduro VR46 Racing Team, keputusan untuk menurunkan Iannone dengan Desmo Sedici GP23 di 2 seri terakhir adalah langkah penuh risiko. MotoGP Malaysia 2024 di sirkuit Sepang akan menjadi ajang pembuktian bagi Andrea Iannone dan Marc Marquez,
dua rival lama yang kini menggunakan motor yang sama, Ducati Desmo 16 GP23. Marquez, dengan segala pengalaman dan kematangannya, diakini tidak lagi gentar menghadapi Iannone seperti di masa lalu. Sementara itu, Iannone akan berupaya menunjukkan bahwa meski lama absen, dirinya tetap memiliki kemampuan bersaing di kelas tertinggi. Duel ini akan menjadi bukti bahwa MotoGP adalah tempat di mana keterampilan dan keberanian tetap hidup, terlebih ketika kedua pembalap memiliki mesin yang sama di bawah kendali mereka. Kembalinya rivalitas Marquez dan Iannone di lintasan, kali ini dengan Desmo 16 GP23, akan menjadi tontonan seru yang tidak boleh dilewatkan oleh para pecinta MotoGP. Marc Marquez tercepat di sesi praktis, kejutkan Ducati dengan catatan waktu 1 menit 29,165 detik. Pebalap MotoGP asal Spanyol, Marc Marquez, kembali mencuri perhatian dunia balap motor setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi praktis MotoGP Thailand. Bertempat di sirkuit internasional Chang, Buriram, Marquez berhasil mengukir waktu impresif 1 menit 29,165 detik, menjadikannya yang tercepat di antara para rivalnya, termasuk para pebalap Ducati yang dikenal sangat mendominasi musim ini. Waktu yang dicatatkan Marquez membuat tim Ducati terheran-heran. Pasalnya, Marquez tidak mengendarai motor terbaru, melainkan motor Desmo 16 GP23, yang merupakan edisi tahun lalu. Sementara itu, para pebalap tim pabrikan Ducati seperti Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini mengendarai Desmo 16 GP24, yang diperbarui dengan berbagai teknologi dan perangkat aerodinamika terkini. Kendati demikian, Marquez tetap mampu mengungguli mereka di lintasan, menunjukkan bahwa bakat dan keahliannya belum pudar meski harus beradaptasi dengan motor Ducati setelah bertahun-tahun bersama Honda. Menanggapi performa Marquez, bos tim Ducati, Claudio Domenicali mengaku terkejut dengan hasil tersebut. Kami semua tahu bahwa Marc adalah pebalap yang luar biasa, tapi hasil ini tetap mengejutkan kami. Dengan GP23, motor yang pada dasarnya sudah tertinggal satu generasi, dia masih bisa menaklukkan GP24 yang kami kembangkan dengan teknologi terbaru. Ini menunjukkan betapa istimewanya Marquez sebagai pebalap, ujar Domenicali. Para pengamat MotoGP juga menilai catatan waktu Marquez sebagai indikasi bahwa ia telah menemukan kembali ritmenya setelah serangkaian musim yang penuh dengan cedera dan kendala teknis. Dalam beberapa bulan terakhir, Marquez secara terbuka menyatakan bahwa akhir-akhir ini Honda sudah kehilangan performa terbaiknya. Akhirnya, Marquez membuat keputusan besar dengan meninggalkan Honda dan bergabung dengan tim satelit Gresini yang menggunakan motor Ducati mulai musim 2024. Adaptasinya yang cepat pada GP23 membuat para penggemar semakin antusias menyaksikan kiprah pebalap berjuluk The Baby Alien tersebut. Sirkuit Chang, yang dikenal dengan tikungan tajam dan lintasan lurus panjang, biasanya sangat cocok untuk motor Ducati yang memiliki tenaga besar dan stabilitas tinggi. Oleh karena itu, performa Marquez dengan Desmo 16 GP23 di sirkuit ini menjadi perhatian banyak pihak. Marquez tidak hanya mengandalkan kecepatan pada lintasan lurus, tetapi juga kemampuan luar biasanya dalam pengereman dan teknik menikung yang presisi, yang tampaknya menjadi faktor penentu dalam mencatatkan waktu terbaik di sesi praktis. Para pengamat percaya bahwa performa Marquez di sesi praktis ini bukan sekadar kebetulan, tetapi hasil dari strategi cerdas dalam menyesuaikan gaya balapnya dengan karakteristik Desmo 16 GP23. Menurut mereka, kemampuan Marquez untuk segera klik dengan motor ini bisa menjadi ancaman serius bagi para rivalnya, terutama mengingat adaptasinya yang cepat terhadap motor baru yang cukup berbeda dengan yang ia kendarai selama ini. Meski performa Marquez menjadi sorotan utama, pihak Ducati menyatakan tetap percaya diri dengan pengembangan Desmo 16 GP24. Domenicali menambahkan bahwa GP24 dirancang untuk menghadapi musim yang panjang dengan tantangan lintasan yang beragam. Ia menekankan bahwa pengembangan GP24 telah dilakukan dengan penelitian mendalam dan berbagai uji coba untuk menyesuaikan diri dengan gaya balap pebalap utama Ducati. Kami tetap yakin pada GP24, terutama di tangan Bagnaia dan Bastianini yang telah terbukti konsisten. Setiap pebalap memiliki gayanya masing-masing, dan kami optimistis bahwa GP24 akan semakin cepat seiring berjalannya musim. Performa Marc dengan GP23 adalah bukti bahwa motor Ducati sangat kompetitif di segala generasi, terutama di tangan pembalap luar biasa seperti Marc, lanjut Domenicali. Dengan hasil gemilang di sesi praktis ini, Marquez telah menunjukkan bahwa ia siap memberikan persaingan ketat kepada para pebalap unggulan di MotoGP Thailand. Para penggemar balap motor kini menantikan apakah Marquez dapat mempertahankan performanya ini hingga sesi kualifikasi dan balapan utama. Jika ya, maka ini bisa menjadi titik balik penting dalam karirnya di dunia MotoGP.
sekaligus memberikan warna baru dalam dominasi Ducati di musim ini. MotoGP Thailand semakin mendebarkan dengan hadirnya sosok Marquez yang seolah telah kembali ke performa terbaiknya, siap menantang dominasi tim-tim besar dengan segala kejutan dan bakat alaminya di lintasan. Jorge Martin terkejut lihat Marc Marquez cetak rekor lap tercepat di Chang International Circuit dengan motor lawas Desmo Sedici GP23. Dunia MotoGP kembali dihebohkan dengan penampilan luar biasa Marc Marquez di Chang International Circuit, Thailand. Setelah bergabung dengan tim Ducati, Marquez langsung memberikan gebrakan besar yang mencengangkan dunia balap motor. Menggunakan Desmo Sedici GP23, motor yang notabene merupakan model musim lalu, Marquez berhasil mencetak rekor lap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 29,165 detik. Ini bukan hanya menjadi rekor baru di sirkuit internasional Thailand, tetapi juga mengguncang para pesaingnya, termasuk rekan Ducatinya, Jorge Martin, yang justru mengendarai Desmo Sedici GP24, model terbaru dari Ducati. Kabar ini sontak menjadi perbincangan hangat di paddock dan di antara para penggemar MotoGP. Sebagai salah satu pembalap dengan potensi besar untuk menjadi juara dunia, Jorge Martin tentu memiliki ekspektasi tinggi terhadap Desmo Sedici GP24. Namun, harapan untuk bisa mendominasi justru terganjal oleh performa rekannya yang menggunakan motor model lama. Martin mengaku sangat terkejut melihat Marquez dapat menorehkan waktu yang bahkan tak bisa ia imbangi dengan motor terbaru GP24. Jujur saja, ini mengejutkan, kata Jorge Martin dalam wawancara pasca latihan. Saya tidak menyangka Marquez bisa secepat itu dengan GP23. Kami telah melalui berbagai pengembangan pada GP24 untuk mengoptimalkan performanya di lintasan, tapi ternyata itu belum cukup untuk menandingi catatan waktu Marquez. Ini menunjukkan betapa hebatnya dia dalam memahami dan memaksimalkan motor yang ia gunakan. Marc Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling berbakat dan agresif di dunia MotoGP, tampaknya kembali menunjukkan keahliannya dalam beradaptasi dengan cepat. Terlepas dari karir panjangnya bersama Honda, Marquez telah membuktikan bahwa ia dapat menguasai karakteristik motor Ducati dengan relatif singkat. Banyak yang mengira dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi, terutama mengingat Honda dan Ducati memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dalam handling, tenaga, hingga kemampuan menikung. Bagi Ducati sendiri, penampilan Marquez menjadi pencapaian yang tak terduga. Desmo Sedici GP23 awalnya dianggap lebih inferior dibandingkan dengan GP24, yang telah mendapatkan berbagai peningkatan teknis untuk lebih kompetitif di lintasan balap. Namun, tangan dingin Marquez membuktikan bahwa motor tersebut masih sangat mampu bersaing, bahkan di level tertinggi sekalipun. Rekor lap tercepat yang berhasil ia capai menunjukkan bahwa terkadang, skill dan pengalaman pembalap dapat menjadi faktor yang lebih besar daripada kecanggihan teknologi terbaru. Kejutan ini juga menjadi pukulan bagi Jorge Martin yang sedang berjuang untuk konsisten dalam perebutan gelar juara dunia. Martin selama ini mengandalkan GP24 sebagai senjata utamanya. Motor ini dikembangkan dengan berbagai fitur baru yang seharusnya memberikan keunggulan dalam kecepatan dan stabilitas. Namun, fakta bahwa Marquez dengan GP23 bisa mencetak rekor lap tercepat membuat Martin dan tim teknis Ducati harus mengevaluasi ulang pendekatan mereka. Mereka kini harus mempertimbangkan faktor apa saja yang membuat GP23 mampu menampilkan performa luar biasa di tangan Marquez, serta bagaimana GP24 bisa lebih kompetitif lagi. Para teknisi Ducati pun segera mengumpulkan data-data yang diperoleh Marquez selama di lintasan Chang International Circuit. Dari data ini, mereka mencoba memahami aspek apa saja yang bisa dioptimalkan dari GP23, sehingga motor tersebut bisa menjadi senjata ampuh di tangan Marquez. Beberapa teknisi Ducati bahkan mengakui bahwa mereka tidak menyangka GP23 masih bisa berfungsi sebaik itu, terutama dengan peningkatan GP24 yang telah mereka banggakan selama ini. Bukan hanya Ducati yang merasa terkejut. Para pengamat MotoGP pun mulai memperhatikan Marquez dengan lebih serius sebagai ancaman utama dalam perebutan gelar juara musim depan. Marc Marquez selama ini dikenal sebagai pembalap yang memiliki gaya membalap agresif dan penuh risiko, yang seringkali memberinya keunggulan di sirkuit-sirkuit tertentu. Namun, dengan catatan waktu yang ia torehkan di Chang International Circuit, Marquez seolah ingin mengirimkan pesan bahwa ia masih salah satu yang terbaik, dan kepindahannya ke Ducati adalah ancaman serius bagi para pesaing. Keberhasilan Marquez mencetak rekor lap tercepat di Chang juga menjadi simbol kebangkitan dirinya setelah serangkaian cedera dan tantangan yang ia alami dalam beberapa musim terakhir. Setelah mengalami cedera yang sempat mengancam karirnya, banyak yang meragukan apakah Marquez masih memiliki daya saing yang sama seperti dulu. Namun, penampilan impresifnya di Chang International Circuit membungkam semua keraguan tersebut,
dan menunjukkan bahwa ia masih memiliki semangat juang dan kemampuan luar biasa yang membuatnya layak disebut sebagai salah satu legenda hidup di dunia MotoGP. Chang International Circuit, dengan karakteristik tikungan-tikungan tajam dan lintasan lurus yang panjang, dikenal sebagai salah satu sirkuit yang menuntut keterampilan tinggi dalam hal akselerasi dan stabilitas. Marquez, yang baru pertama kali mengendarai Ducati di lintasan ini, tampaknya berhasil menyesuaikan diri dengan sangat cepat. Ia mampu memanfaatkan kekuatan GP23 dalam mengarungi tikungan-tikungan tajam, serta memaksimalkan akselerasi di lintasan lurus, sesuatu yang mungkin menjadi tantangan bagi pembalap lain. Para penggemar MotoGP tentu sangat antusias menyaksikan perkembangan ini. Mereka menantikan bagaimana persaingan antara Marquez dan Martin, serta pembalap-pembalap top lainnya di musim mendatang. Marquez, dengan pengalaman dan kemampuan adaptasi yang luar biasa, kini menjadi favorit baru yang diharapkan bisa kembali menghidupkan persaingan di kelas utama MotoGP.